Tahukah Sobat IPB, nata bisa dijadikan alternatif bahan baku kertas. Nata adalah selulosa mikrobial yang menjadi bahan baku kertas sebagai alternatif pengganti kayu. Guru Besar Rekayasa Bioproses Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian IPB University, Profesor Dr. Haswar Syamsu menemukan formula bahan kertas tanpa kayu dari selulosa mikrobial yang memiliki keunggulan dalam waktu produksi yang relatif lebih cepat jika dibandingkan dengan produksi kayu biasa. Produksi nata untuk bahan baku kertas tidak hanya berbahan baku air kelapa, tapi bisa juga dari nanas maupun air limbah tahu. Baik, ada dua hal yang disebut ramah lingkungan. Pertama dari segi bahannya, ya. Yang kedua segi prosesnya. Jadi kalau bahan yang selama ini digunakan untuk kertas itu dari kayu. Nah, kita tahu laju penggundulan hutan itu di Indonesia itu sudah mencapai sekitar 2 juta hektar per tahun. Nah, kalau seandainya itu diteruskan dan meningkat terus, tentu lama-lama hutan kita akan gundul, dan kita tahu hutan adalah paru-paru dunia. Nah, yang kedua, proses dalam pembuatan proses kertas itu biasanya ada namanya proses delignifikasi untuk menghilangkan lignin yang nanti akan menghasilkan limbah, ya, yang dibuang ke lingkungan dan itu mencemarkan lingkungan. Kemudian ada proses pemucatan atau bleaching, biasa menggunakan klorin, dan itu juga akan mencemar lingkungan. Nah, dua hal ini yang kita atasi dalam bentuk penggunaan bahan dan penggunaan proses yang lebih ramah lingkungan. Itu tadi kalau kertas selama ini dibuat dari kayu. Nah, kita tahu sumber kayu dari hutan. Nah, ketika laju penggundulan hutan makin pesat, pertama tentu ada bencana lingkungan. Karena nanti ketika musim hujan tidak ada lagi yang menahan air, dan ketika musim panas kekeringan itu. Tetapi yang lebih parah lagi adalah berkurangnya pohon yang akan menyerap karbon dioksida yang dengan kemudian mengkonsumsi menjadi oksigen, ya, dalam proses fotosintesis. Nah, apa jadinya ketika hutan sudah berkurang, maka keseimbangan oksigen dan karbon dioksida akan rusak. Maka kita akan merasakan bumi semakin panas atau pemanasan global terjadi. Dan kemudian tentu jumlah oksigen di udara juga akan semakin berkurang. Baik, pada dasarnya kertas ramah lingkungan yang kita inginkan adalah kertas non-kayu. Jadi penelitian kami juga membuat kertas dari sabut kelapa misalnya, atau dari tanaman kosong kelapa sawit misalnya, atau bisa juga dari rumput laut. Tetapi yang paling menarik yang bagi kami adalah dari selulosa mikrobial. Nah, kenapa ini menarik? Pertama dari sisi produktivitas. Kalau kita menggunakan kayu dari hutan, itu misalnya kertas akasia mangium misalnya, maka itu perlu dipanen paling cepat 4 tahun setelah ditanam. Nah, rata-rata mungkin 5-6 tahun. Sementara kalau kita menggunakan selulosa mikrobial, setelah kita kultivasi dengan mikroba, maka kita perlu hanya waktu 6-8 hari. Dari dalam konteks produktivitas daripada selulosa mikrobial jauh lebih tinggi dibanding selulosa kayu. Yang kedua, kalau kayu ada ligninnya, maka tadi ada proses namanya delignifikasi untuk menghilangkan lignin, dan ada proses klorinasi untuk memucatkan atau memutihkan. Kalau kita menggunakan selulosa mikrobial, dia 100% selulosa tanpa ada lignin. Jadi kita akan tidak perlu ada proses delignifikasi yang juga menimbulkan limbah lingkungan, dan juga kita tidak perlu proses klorinasi untuk pemucatan karena nata itu sudah bening, sudah putih. Ada beberapa nata yang memang warnanya mungkin kuning tergantung daripada bahan kultivasi yang kita gunakan. Nah, formulasi sebenarnya sama saja dengan formulasi kertas biasa, ya. Jadi ada aditif, biasanya tambahkan kaolin, ada kanji mungkin, ya, itu aditifnya. Tetapi kita juga tidak berpretensi semua kertasnya diganti oleh selulosa mikrobial, tapi kita coba campurkan. Kami sudah coba eksperimen, misalnya kita campurkan apakah 25% selulosa mikrobial, 75% pulp kayu, atau 50-50 atau 75-25.
Kalau seandainya hasil kami 75 sesuai mikrobial, kemudian juga 20% pulp, itu hasilnya bagus. Kertasnya lebih kuat, kekuatan tarik lebih kuat, kekuatan sobek juga lebih kuat. Tetapi katakanlah misalnya kita buat 50-50 saja. 50% selulosa mikrobial, 50% selulosa dari kayu, maka kita akan saving, kita akan menghemat pemakaian 50% kayu, menghemat penebang hutan sebanyak 50%-nya. Pembuatannya sama dengan pembuatan kertas biasa. Jadi kalau kertas biasa tadi, kalau seandainya dia dari kayu kan ada proses delignifikasi untuk menghilang lignin, dapat selulosa, kemudian selulosanya nanti diuraikan, kemudian ditambahkan aditif, kemudian nanti dicetak, ya kemudian dikeringkan. Prinsipnya seperti itu. Nah, pada selulosa mikrobial kita tidak perlu proses delignifikasi, kita tidak perlu proses pengucatan, ya. Tetapi kalau dicampurkan, ya artinya dicampurkan setelah proses pembuatan pulp dari kayu, kemudian pulp dari selulosa mikrobial, kemudian kita campurkan sesuai komposisi yang kita inginkan, kemudian nanti kita ratakan, kita cetak, kita keringkan, nah jadilah dia campuran komposisinya 50-50 misalnya seperti itu. Iya, kami memang belum melakukan analisa kelayakan atau keuangannya belum, tetapi logikanya mestinya bisa lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena tadi kita bicara bahan yang digunakan itulah dari limbah. Kita bisa katakanlah untuk membuat selulosa mikrobial, kita bisa dari air kelapa, bisa dari itu namanya nata de coco ya, kemudian dari limbah pengolahan tahu itu nata de soya, atau limbah pengolahan nas itu nata de pina. Karena pada dasarnya bahan-bahan itu, bahan-bahan yang mengandung gula, kemudian ada sumber nitrogennya, kita bisa tumbuhkan bakteri yang namanya Acetobacter psilinum untuk bisa menghasilkan nata. Nah, nata inilah yang kita gunakan sebagai bahan untuk jadi pulp yang kemudian bisa kita buat kertas. Karena kita menggunakan limbah, semestinya bisa lebih murah. Yang kedua, produktivitas. Karena kita hanya perlu waktu mungkin hanya 6-8 hari untuk kita bisa menghasilkan kertas, menghasilkan pulp selulosa. Bandingkan dengan kayu tadi, Acacia mangium yang umum digunakan untuk pembuatan pulp kayu, itu perlu setidak-tidaknya 4 tahun setelah ditanam. Ya, rata-rata mungkin 5-6 tahun. Dalam proses 4 tahun tersebut, tentu ada maintenance, pemeliharaan. Ada perlu herbisida mungkin, ada perlu mungkin pemberantasan gulma, perlu pemupukan dan sebagainya. Sehingga di atas kertas nih, kita membuat kertas, di atas kertas pun juga semestinya bahannya bisa lebih kompetitif di segi keuangannya gitu. Harapannya kami dari kampus tentu mengasih inovasi, tetapi tentu dunia usaha yang akan mewujudkan menjadi suatu produk yang komersial ya. Maka kemudian kami juga melihat ini bisa untuk membangkitkan ekonomi masyarakat. Di mana saya pernah dengar itu industri nata de coco misalnya itu sudah kelebihan produksi. Ya, sehingga mereka pernah menelpon saya, bagaimana kita bisa memanfaatkan kelebihan produksi nata de coco. Salah satunya katakanlah bisa aja kita buat menjadi pulp kayu. Ya, pulp untuk kertas. Nah, kita bisa juga meminta masyarakat yang dimana ada limbah-limbah tadi air kelapa yang banyak ataupun limbah tahu atau limbah nanas yang banyak, mereka diajarkan untuk membuat nata. Kemudian nata tadi ditampung oleh industri kertas untuk kemudian bisa digunakan untuk pembuatan kertas, sehingga ini juga bisa membangkitkan ekonomi masyarakat. Semoga teknologi ini bisa menjadi bagian dari solusi kelangkaan bahan baku kertas dan penebangan pohon. Serat selulosa mikrobial yang dihasilkan relatif murni, sehingga tidak memerlukan bahan dan proses delignifikasi yang bisa mencemari lingkungan. Terima kasih telah menyaksikan IPB TV. Jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya.